Hai guys, aku mau bagi-bagi THR buat Idul Fitri kalian penonton setia The Hermansyah. Buat kamu yang mau dapetin THR asik total puluhan gram emas, caranya gampang banget nih. Kalian harus subscribe channel The Hermansyah A6 dan UBS Lifestyle. Jangan lupa follow juga Instagram Ashanti_Ash, The Hermansyah A6 dan UBS.lifestyle. Tonton terus video kita mulai dari tanggal 24 Mei hingga 31 Mei. Komen sebanyak-banyaknya di video kita dengan hashtag THR Asik. Ingat ya, no copy paste, no spam, dan no fake account please. Jangan lupa cantumkan akun IG kalian saat komen dan nomor telepon yang bisa dihubungin. Pemenangnya bakal kita undi di live streaming pada tanggal 27 Mei dan 1 Juni pada jam 7 malam. Pantengin live kita ya, siapa tahu kamu yang menang. Yuk buruan pada ikutan guys, semoga beruntung. Dari, ini buat kita juga berarti, @adesotaas. Oke. Kalau Atta mau nikahin Aurel tahun depan, apa Bunda dan Om Anang ikhlas? Waduh, ini nih pertanyaan dari netizen. Ini yang pilih pertanyaannya sama. Nggak ada yang susah perjawaban itu, nggak ada yang susah. Ikhlas apa enggak? Lo aku harus ikhlas. Oh, oke. Apapun yang terjadi, Ikhlasnya ke ikhlas. depan itu yang menentukan kan anak-anak. Ikhlasnya ikhlas, cuma memang belum siap kalau kehilangan lu. Gak ada itu. Ya semoga, Kehilangan. semoga walaupun nanti suatu saat Loli menikah nggak jauh dari kita. Tuh, itu dia jawabannya guys. Apakah salah satu syarat jadi menantu keluarga Pipi dan Bunda adalah inisialnya harus A? Harus! Ini Berarti dari orang yang nggak ada nama A itu kan, wah udah habis. you know win. Jadi kalau nggak A terus ada A-nya pokoknya. Jadi kalau namanya yang jadi- Bambang itu Abambang. Ya kasihan tuh buat Jiel, Arsya nanti tuh. Harus iya. A ya kan? Jadi kalau namanya Susi jadi Asusi. Iya. Ica Sibuan, persamaan Atta dan Om Anang. Waduh, harusnya ada Aurel nih ya. Yang Bagusnya jelek. kerja keras, ambisi, sama gak suka nyinyirin orang, sama laki-laki banget kalau nyinyirin perempuan. Kalau jelek makannya, suka sembarangan, makannya suka sedikit bunyi. Ini biarin aja deh ya. Terus kalau makan berantakan, jorok, dah tuh guys Kok bisa ya. sih enggak? Enggak sama itu. Iya kita enggak ya, Bi? Sama. Enggak pernah berasa itu. Oke, Atta. Dari Rizka Nurullah. Bagaimana bayangan Atta akan kehidupan keluarga kamu, rumah tangga kamu 10 tahun yang akan datang? Bagus nih. Berarti umur saya udah 30 tahunan tuh ya. Iya. Emang kamu umur berapa sih sekarang? Sekarang 25. Berarti 35 tahun. Ah, Udah cukup tua sih. iya. 35 Ah, tahun. 25 tahun tuh muda. Masih muda tuh ya? Kalau 35 tahun yang aku lihat sih kayaknya aku udah punya anak, udah cukup banyak, udah punya usaha-usaha yang bisa berjalan, jadi kayak waktu aku tuh banyak buat keluarga. Jadi kayak hidup aku tuh nggak harus sekarangnya aku dari muda kerja keras biar pas umur segitu bisa sama keluarga gitu loh Bun. Laki-laki itu baru laki-laki umur 40. Nah Waduh, itu bahaya. berarti sampai 40 gitu. Tapi ya paling nggak sepadat sekarang Tapi kasihan. kan kamu udah punya planning itu bagus. Daripada mungkin kebanyakan orang 25 tuh baru mulai ya Pi ya. Baru mulai umur 30 baru mulai karena aku mulainya lebih cepat di umur 13 tahun. Jadi mungkin pendewasaan aku juga lebih cepat. Jadi kalau di goals 35 itu pengennya bisa melihat anak-anak aku nanti tumbuh dewasa, bisa kayak Bunda bisa jaga anak-anaknya, bisa bekerjanya work from home. Semoga ya hubungan keluarga juga makin baik. Amin. Sama siapapun dan ya hidup bisa bahagia membahagiakan orang lain ya itu. Oke. Dari Siti Masriah M. Atta, kamu serius gak sama Kak Loli? Ya Allah, dari tadi pertanyaannya mending kayak nggak serius aja. Kalau aku jawab ya pasti serius karena aku dari dulu nggak pernah hubungan main-main. Kadang-kadang aku Dari dulu memang siapa aja, Tak? ada lah. Biasa. Cuman ada aja. Bunda kan kepo. Iya. Loh. Dari yang misalnya bener, dari yang mungkin ada yang nggak bener juga, itu selalu aku serius Bun. Nggak, mungkin anaknya dari dulu tuh nggak terlalu suka yang kayak pacaran banget, gimana sukanya tuh pengennya dari dulu tuh kalau punya hubungan serius, pengen kenal ke orang tuanya, bukan kayak misalnya
itu anak orang udah bapak ibunya bodo amat, yang penting anaknya bawa atau gimana, enggak. Jadi kayak harus tahu orang tuanya, harus kenal keluarganya. Jadi maksudnya jadi laki-laki lah gitu, nggak main-main atau gimana. Jadi selalu hubungan aku tuh serius. Kalau bisa ya serius, nggak ada halangan, bisa serius terus gitu. Iya, Dan nggak boleh, harus nggak ada halangan. Mariska Korenia. Waduh. Udah tantenya orang nih. Contohnya orang nanya. Ata kalau sampai nyakitin Loli, hadepin nih tim Stellar. Ini pernyataan, tanda serunya banyak. Gila, Mariska. Kok nanya juga sih lu? Ini Om Larry. Oh yang biasa itu. Ya. Pasti dong, aku tuh orang yang nggak suka nyakitin orang, seringnya disakitin. Jadi kalau misalnya ada apa-apa berarti sebaliknya, Aurel yang sakitin. kalau yang nyakitin Kalau Atta. Ari nyakitin aku gimana? Ya laki-laki biasanya kan selalu salah nih. Marita Lukita. Jika Bang Atta ditunjukkan oleh Allah berjodoh dengan Kaloli, apa pesan Mas Anang kepada Bang Atta? Apa pesan? Bang Anang kepada Bang Atta. Udah nanti kan pada saat kalau emang terjadi jam kobel ada semua di situ. Nah itu. Apa pesannya kalau Itu sama udah berjodoh? tulisan, itu udah resmi Apa itu? dari kitab. Nanti ada itu bener jelas. juga, bener juga. Itu lengkap itu. Sebagai orang Islam ya, Bi? Ya? Iya lengkap. Bener. Nanti di jam kobel tuh kamu laki-laki harus begini, ini ada semua. Rizka Auzia 19. Apa yang membuat Pipi dan Bunda Shanti setuju dengan hubungan Aurel dan Atta? Nah itu, jangan sampai orang tuh banyak, maksudnya jangan sampai berpikir, pasti sebaliknya lah, di Aurel orang banyak yang berpikir begini, di Atta pun nanti, oh banyak kan, Bunda ada yang nggak suka nih, oh Atta mau begini. Sebaliknya nih, di kita kalau yang nggak suka juga ada, oh Aurel mau sama Atta begini. Sebenarnya ya semuanya harusnya bisa memahami bahwa Aurel sama Atta itu sama-sama bisa bekerja, sama-sama bisa saling mengandalkan satu sama lain gitu. Aku nggak pernah misalnya mau cari pasangan anak harus yang begini, harus yang begitu, harus yang gini. Biasanya kita tuh feelingan gitu. Kalau memang ngerasa ini srek, dia baik, yang paling pertama apa? Seagama, anaknya bisa jadi lebih baik. Kalau anaknya jadi lebih buruk, mau dia anak siapa kek, bodo amat gitu, nggak peduli. Tapi anakku jadi lebih buruk nggak? Tapi kalau dia selama anakku bisa jadi lebih baik, itu kita pasti mendukung banget gitu. Dan Atta alhamdulillah selama ini bisa lalat aja sampai kesini tuh. Ada yang buruk. Dan Atta selama ini bisa membawa Aurel ke yang lebih baik. Gitu. Bisa membawa Aurel jadi ya dulu misalnya Aurel masih suka pakai baju begini, banyak lah yang hal-hal yang lebih baik yang dulu kita orang tua mungkin nggak bisa karena namanya anak muda ya. Sekarang tuh dia jadi jauh lebih baik. Terus kayak banyak hal lah, dan yang penting, dan aku lihat Atta, kalau yang keluarga lain dulunya kan aku nggak tahu sama keluarganya gimana. Kalau kita yang sesama public figure nih terkadang kita bisa jadi lebih banyak tahu, ngerti nggak? Nah Bisa saling mengerti. iya, kalau misalnya walaupun dia orang yang anaknya siapa gitu, tapi kita nggak tahu asli keluarga itu kayak apa. Kalau keluarganya Atta atau keluarga misalnya kita ya gitu kan, banyaknya sekarang udah di YouTube di mana-mana, Sama-sama jadi bisa saling melihat. sama-sama bisa saling melihat gitu loh. Oh ini keluarganya gini nih, oh keluarganya gitu tuh gitu. Jadi itu yang membuat kita kayak oh dia tuh deket sama keluarganya itu. Dan ini yang aku kemarin sempat tersentuh sama Atta tuh gini, jangan GR kamu ya, udah punya kehidupan sendiri, udah tinggal sendiri gitu, tapi dia di saat pergi kumpul sama keluarganya, di story nih sama mamanya, Bunda kan kepo ya, biasa dong. Kepo. Dia masih mau untuk disuruh mamanya misalnya kayak Atta begini gitu. Dia bukan, kalau anak cowok sekarang, dan Jiel anakku tuh Aurel gitu, disuruh gitu masih yang oh iya. Tapi pernah temanku misalnya Aurel nih, maaf ya, tapi misalnya deket sama orang, digini nama teman dekatnya, kok kamu masih mau sih Rel disuruh-suruh gitu sama orang tua? Nah langsung ke hari itu juga cut. Ya, tidak, ini gak bisa ini gitu. Nah Atta itu mau untuk kayak masih ya deh, walaupun mungkin pasti anak-anak suka sebel lah, kayak Aurel kadang dipakein baju kembar-kembar sama kita berenam tuh kadang suka ya Allah Bun, tapi mau gitu loh. Intinya kan itu, orang tua tuh cuma pengen disenengin hal-hal yang bukan uang, tapi hal dihargain, ayolah kita bersatu membar tuh udah seneng banget. Nah Atta masih mau begitu. Belum tentu orang lain yang saking songongnya nih anak gitu kadang gue nggak mau ngikutin keluarga. Udah deh, itu yang bisa menjauhkan itu dari keluarga. GR langsung gitu. Dan Aurel pun kalau suatu saat, iya kan? Bener loh. Jadi bukan karena ini siapa nggak kayak gitu. Tapi aku terlalu bisa melihat Atta dengan keluarganya di YouTube, di mana-mana. Atta pun dengan keluarganya mungkin bisa melihat kita juga kayak gimana. Jadi udah nggak, tanpa kita tahu tuh udah oh ini kayak gini nih. Jadi itulah yang membuat kita jadi ya udah deh gitu.
Dede itu apa? Ya setuju gitu. Setuju apanya? Ya Aurel deket sama Atta. Oh dekat. Mana sih? Dia kan Berarti deket. suatu hari harus tungguin ya guys, nanti konten papa mama aku sama Betul. Aurel Deket. pasti pecah sih. Pecah banget itu pecah banget sih. Ini dari Zugabai. Kapan kira-kira Atta akan melamar kakak Aurel? Kok pertanyaan gitu? Kalau soal deadline waktu ini masih susah disebutin nih. Tapi ya Apa-apa ini aja, pertanyaannya Kak. buat aku nih ya. Iya dong. Memang sih sebenarnya kan harus ada keluarga sama keluarga bertemu. Tapi kalau aku pernah bilang sama Loli tapi nggak Keluarga tahu. sama nih. keluarga ketemu udah ketemu 2 kali. Bener itu bener. Aku juga bingung. Hafal loh dia. Lu iya emang 2 kali kan dia ketemuan? Iya. Iya bener. Tapi kan nggak ketemu ngobrol, cuma Lagi kan ketemu udah ketemu Oh, iya, artinya oke. kan. dia Pasti ditanya jadi. kapan kata melamar Ya kakak Aurel. didoakan. Apalagi kan kalau sekarang ini kan lagi musimnya corona nih ya. Jadi kita kalau acara apa-apa ya nggak bisa nih. Tapi kalau aku sih setuju kalau misalnya ada orang tuh nikah agama dulu. Gak tahu sih kalau pipi sama bunda. Tapi kalau aku, kalau keadaan sekarang kayak gini-gini, aku orangnya gak tahu ya kan gitu sekarang aja kita ke tempat agama pernikahan mungkin udah nggak bisa salim yang saya nikahkan gitu gimana ya? Tak, jangan kepanjangan. Jawab aja. Coming soon, nah itu jawabannya. Oke. Coming soon. Oke, sekarang dari Fatih Halilintar. 2 tahun lagi juga kami bisa. 2 tahun lagi juga kami bisa. 2 tahun lagi juga kami bisa. Fatih Halilintar nih adanya Atta langsung nih. Oke. Bang Atta di mata Tante Ashanti gimana? Udah Fatih, tadi udah dijawab ya. Ya mungkin gini, Atta pasti jelek-jeleknya banyak. Manusia, Aurel juga pasti ada, ya kan? Bagusnya ada. Tapi kalau kita ngeliatin orang jeleknya terus, kita nggak bakalan ikhlas melepas anak kita, bener nggak? Gitu. Yang penting yang tadi yang aku bilang. Bijaksana banget sih. Wih, Caramu menyayangiku luar biasa. ya itu ya Fateh, jadi ya tadi udah disebutin baik, bertanggung jawab. Ya nyebelinnya banyak soalan yang tadi tuh, yang sama kayak Om Anang. Dan pasti banyak kalah, tapi kan maksudnya Aurel pun ada kekurangan dan dia juga ada kekurangan, ya itu bukan urusan kita sih masalah kekurangannya mereka. Ya penting tidak suka misalnya main tangan sama perempuan gitu ya. Ya kalau misalnya marah sama anak, misalnya marah yang keras, Om Anang pun sering marahin aku keras. Iya maksudnya itu bukan urusan bunda sama Om Anang sebenarnya yang kayak masalah begitu-begitu ya, itu biarlah menjadi urusannya Aurel sama Atta dalam menjalani hubungan mereka yang katanya apa deket ya. Ya, Pak? Serius. Serius ya. Deket. Oke. @isari14_95. Bun, kalau misalnya Bang Atta udah nikah dengan Kalodi, kalau minta tinggal di rumah sendiri gimana, Bun? Ya sedih sih. Kamu nih pertanyaannya. @ice_tamura, apa tips sabar dari Mas Anang dan Atta dalam menghadapi pasangan? Apa itu maksudnya? Oh jadi gini, Pipi menghadapi Apa tips sabar kamu menghadapi aku? gitu. Kalau lagi bunda lagi ngomel-ngomel, kalau lagi cekcok gitu loh. Maksudnya begitu. Kan udah lagu itu banyak menjelaskan rasa coklat. Itu kan jelas tuh. Apa artinya? Cinta. Cinta. Eh, Loh, tips sabarnya itu cinta. cinta. Kalau gimana kamu sabar kalau kamu nggak cinta? Gimana? Dasarnya cinta. Oke. Kalau Atta? Ya sama aja udah gitu. Apa yang ngomong? Sama. dong? Enggak kan biasanya kalau dibilangin konflik-konflik kan pasti ada aja ya, di mana aja pasti ada. Ya intinya ya tips sabarnya kalau menurut aku ya saling percaya, saling care satu sama lain. Ya kalau Tidak ada saling percaya, tidak ada care kalau tidak ada cinta. Makanya harus diucapkan, dilaksanakan. Loh, aku kan gitu. Aku pernah mengucapkan Iya, sama kamu, iya. jelas. Ya, jadi Nggak kamu pernah cinta bener udah sama berarti. Bisa dijawab lagi kalau kita harus panjangin. Oke, ini pertanyaan terakhir. @ayu.yunitasari.98, apa yang membuat bunda sayang sama Kak Atta? Ya udah kayak anak sendiri lah, maksudnya baik dan maksudnya aku bisa ngomel ke dia, nggak ada jarak lah maksudnya sama Atta ya. Maksudnya nggak ada untuk misalnya kalau aku nggak suka apa, aku nggak ada kayak Kak bilangin Atta gini, itu nggak pernah. Aku kalau misalnya apa pasti Atta gini suka gitu, karena menurut aku ya apa harus diomongin langsung karena
kalau kita harus menyampaikannya melalui orang, takutnya kan jadi salah terima gitu. Nah itu yang kebanyakan terjadi. Nanti kalaupun suatu saat anak-anakku berumah tangga, aku maunya kalau memang kenapa-napa aku bisa menyampaikan langsung ke pasangannya anak-anakku, ya kan? Bagus. Iya, karena kalau aku harus ngomong misalnya ke Aurel atau ke Jiel, bilang dong pasangan kamu gini itu kayaknya jelek sih gitu. Jadi aku kalau memang ada apa-apa yang harus diomongin pasti akan ngomong langsung gitu. Emang ada hal kayak begitu, ada baik, ada juga tidak. Tapi kita sebagai orang yang lebih tua, yang punya pengalaman, kita harus melihat case by case dalam menghadapi hal seperti itu. Karena memang itu dibilang sensitif sama dia, dibilang kadang tidak sensitif, dia juga bisa bilang tidak iya. Jadi pemahaman sebagai orang tua itu harus tinggi, bahwa apa case-nya, apa yang harus aku sampaikan dan mana yang harus melalui. Memang itu harus, tidak bisa letterlek dalam menghadapi hal seperti itu. Case by case terus benar diperhatikan dalam menjaga hal seperti itu, nggak bisa. Ya. Ya intinya kalau anak kita berumah tangga, orang tua tuh udah nggak boleh ikut campur urusan mereka. Mereka mau berantem, mereka mau apa, itu udah bukan urusannya kita gitu. Jadi dan udah nggak ada ini anak menantu, udah nggak ada. Semuanya adalah anak-anak kita. Jadi bukan kalau misalnya nih kalian berdua jodoh gitu, terus berantem nih, yang nggak ada aku harus belain Aurel, nggak bisa. Karena ya mereka berdua udah menjadi anak-anak kita. Jadi ya salah ya mereka harus urus urusan mereka masing-masing. Jangan ceritain ke kita, atau kalau mau cerita ya kita juga harus menjadi orang yang netral. Itu aja sih intinya. Oke Atta, ini ada terakhir dari tim. Atta ingin menyampaikan sesuatu ke Mas Anang dan Bunda. Ya, thank you untuk Pipi sama Bunda, dua orang tua yang hebat, udah didik anak-anaknya juga. Maksudnya aku udah sering jalan-jalan bareng sama Pipi Bunda, juga udah sering cerita-cerita bareng, terutama Bunda. Dan ya kalau aku sih makasih udah kita bisa nggak tahu sih yang tadinya aku nggak kenal banget nih sama Bunda sama Pipi, tau-tau bisa sharing, bahkan sampai sharing soal bisnis, soal apapun itu bisa sharing. Dan ya makasih lah. Dan aku juga bisa main-main ke rumah Bunda, bisa ya aku di sini feels like home banget. Jadi kayak udah kayak aku tinggal di rumah mamaku juga gitu. Jadi kayak sama-sama saling jaga. Mungkin ada yang bisa aku bantu, Bunda bisa kasih tahu, aku kasih tahu. Jadi benar-benar maksud aku seneng lah gitu bisa ketemu sama-sama. Dan intinya tuh tahu satu hal nih, dulu sebelum Aurel masih belum deket nih sama Atta, dia yang membuat aku jadi ngelihat subscriber aku belajar subscriber tuh dari dia. Terus ngeliatin yang nggak pernah tahu kontennya Atta, jadi nontonin kontennya Atta. Terus dia juga yang bilang Bunda harus semangat bikin YouTube. Bikin konten tuh dari dia tuh. Dari waktu itu kita masih YouTube kita masih 1,7 aku ingat. Itu pokoknya dia yang iniin, pokoknya Bun harus bikin, harus gini-gini. Nah aku ingat kita duduk di pantry. Iya bener, sampai pagi ya, sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 pagi gara-gara mereka bikin konten. Terus kita ngobrol lama banget tuh. Nah di situ kayaknya Aurel mulai tumbuh-tumbuh gitu. Oke guys, thank you for watching. Thank you Atta. Thank you udah Pipi juga. Lancar buat kita semua, semoga lebih baik buat kita semua. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Atta ingin menyampaikan sesuatu ke Mas Anang dan Bunda. Terakhir. Sampaikan apa sih? Sampaikan. Kan tadi udah banyak disampaikan. Ya closing kan. Emang lu demen mancing-mancing lu. Demen mancing ketanggungan lu. Dia tadi Atta nih ya, begini. Soalnya mau begini takut gak sopan ya kan, begini mancing. Ada jadi itu ada ya. Mau begini mundur dikit. Udah cepet-cepet nih, udah kelamaan ini. Caramu menyayang